Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widyaning Hapsari, dosen pada Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bidang keahlian saya adalah psikologi pendidikan yang berfokus pada kajian pendidikan karakter berbasis keluarga. Sebagai dosen di Prodi Psikologi, saya diamanai mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya psikologi belajar, school well-being, psikologi perkawinan dan keluarga, serta pengembangan kepribadian konselor. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga dengan topik pendidikan karakter berbasis keluarga untuk memperkuat nilai integritas dan pendidikan anti korupsi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis strategi pendidikan karakter berbasis keluarga untuk memperkuat nilai integritas dan budaya anti korupsi berdasarkan perspektif psikologi keluarga. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan karakter dalam keluarga, menjelaskan konsep psikologi keluarga yang relevan, serta merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran ini dirancang menggunakan case-based learning. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari berbagai kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi ilmiah, dan kolaborasi dalam menyusun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi keluarga. Output pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menghasilkan analisis kasus yang komprehensif, mengintegrasikan teori psikologi keluarga dalam mengidentifikasi penyebab permasalahan, serta menyusun rekomendasi strategi pendidikan karakter berbasis keluarga untuk memperkuat nilai integritas dan budaya anti korupsi. Selain itu, melalui proses diskusi dan presentasi, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi secara ilmiah, dan memberikan solusi yang aplikatif terhadap berbagai permasalahan keluarga. Demikian pengantar video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Oke, baik teman-teman, berjumpa lagi ya kita di mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau review dulu nih ya materi minggu lalu ya. Siapa yang minggu lalu hadir? Ya, semuanya hadir ya. Oke, berarti harusnya masih ingat ya materi yang sebelumnya apa. Oke, saya mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kita bahas tentang apa sih minggu lalu? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Fenty. Oke, baik Ibu. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas topik mengenai keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan penanaman nilai integritas. Ya, betul sekali ya pendapatnya Fenty tadi. Minggu lalu kita membahas mengenai keluarga itu sebagai lingkungan pertama untuk anak ya dalam pendidikan ya. Nah, pada hari ini ya masih melanjutkan ya materi yang sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana penanaman pendidikan karakter dalam keluarga, tapi nanti kita akan fokuskan ke bagaimana memperkuat nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi. Oke, saya akan mulai dengan video ya, sebuah video. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak video yang ada di sini. Kasus korupsi di Indonesia disorot karena menyeret nama pesohor dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Inilah deretan korupsi fantastis dan membuat geger di Indonesia versi To The Point. Pertama, korupsi PT Timah menyeret suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Kasus ini awalnya merugikan negara 271 triliun rupiah, sekarang bertambah menjadi 300 triliun rupiah setelah diaudit. Kedua, korupsi PT Jiwasraya. Kasus asuransi ini membuat
membuat negara rugi 16,8 triliun rupiah. Ketiga, korupsi proyek BTS 4G. Menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kasus ini membuat Indonesia rugi 8 triliun rupiah. Keempat, korupsi oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Menjerat mantan Menteri Pertanian atau Menpan SYL. Di kasus ini, Indonesia merugi 44,5 miliar rupiah. Oke, berdasarkan video tadi, ada yang mau memberikan tanggapan atau opini? Oke, Ulfa silakan. Baik, menurut saya ini Bu, kalau korupsi di Indonesia ini seperti masalah yang terus berulang. Hukuman saja menurut saya itu belum cukup kalau kejujuran, karakter dan juga integritasnya itu tidak dimulai dari rumah. Jadi percuma pendidikan tinggi kalau nilai kejujuran ini tidak benar-benar diterapkan gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ulfa atas tanggapannya. Korupsi itu memang sangat merajalela ya. Tapi menurut kalian sebetulnya perilaku atau tindakan korupsi itu apakah muncul tiba-tiba atau sudah ada dari dulu pada individu atau seperti apa sih? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan Sasha. Baik Ibu, jadi sependek pemahaman saya, seperti salah satu istilah yang ada di psikologi yaitu tabula rasa, manusia lahir itu sama halnya seperti sebuah kertas kosong, jadi tidak memiliki bawaan atau karakteristik sesuatu gitu. Jadi tentu saja setiap fenomena atau karakteristik yang ada di diri manusia itu lahir dari adanya pengalaman atau lingkungannya yang mempengaruhi. Oke teman-teman, tadi ada satu kata kunci yaitu lingkungan ya, tapi sekarang pertanyaannya adalah lingkungan yang mana, lingkungan seperti apa. Nah, ada yang memberi pendapat nggak lingkungan yang paling berpengaruh pada perilaku individu itu siapa sih? Oke, silakan dulu. Baik, Ibu izin menjawab. Yang pertama kali memiliki nilai kesempatan untuk menanamkan nilai kejujuran pada anak yaitu keluarga atau khususnya orang tua, di mana sikap atau perilaku anak pertama kali diajarkan oleh pola asuh orang tua. Jadi yang pertama kali yaitu dari nilai keluarga. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Lulu ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, ya. Betul sekali. Jadi lingkungan keluarga itu adalah lingkungan paling pertama dan utama. Jadi sebelum kenal sekolah, sebelum kenal dunia luar itu di lingkungan keluarga lah semuanya diajarkan ya melalui pola asuh. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih penanaman pendidikan karakter dari orang tua ke anak-anaknya sehingga itu bisa nantinya memperkuat budaya anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep pendidikan karakter berbasis keluarga yang memperkuat nilai integritas dan budaya anti korupsi ya. Sebelum itu saya akan menyampaikan dulu untuk capaian pembelajarannya ya. Silakan saya minta untuk Mbak Friska membacakan capaian pembelajaran. Baik, untuk capaian pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep pendidikan karakter berbasis keluarga, yang kedua menganalisis peran keluarga dalam pembentukan karakter, yang ketiga mengidentifikasi nilai integritas sebagai dasar budaya anti korupsi dalam keluarga, yang terakhir merancang strategi pendidikan karakter berdasarkan perspektif psikologi keluarga. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, yang pertama kita akan memahami dulu ya, kenapa sih keluarga itu disebut sebagai sekolah pertama untuk anak. Nah, karena pembentukan karakter itu memang dimulai sejak anak itu lahir ya, sampai dengan ya sehari-hari, sampai dengan dia dewasa bahkan ya. Jadi ada beberapa hal atau beberapa nilai yang ditanamkan oleh orang tua pada anaknya, antara lain tentang konsep benar dan salah ya, kemudian tentang kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, dan juga pengendalian diri. Nah, itu adalah beberapa nilai yang itu pasti diajarkan di semua keluarga ya. Kemudian kalau kita lihat dari konsep psikologi ya, dari perspektif psikologi, kita melihat ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini. Yang pertama teori Albert Bandura. Ada yang masih ingat teori Bandura? Masih ya? Teori Bandura itu adalah tentang modeling ya. Di sini keluarga tentu menjadi sumber utama dalam modeling seorang anak gitu ya. Jadi anak itu akan melakukan observasi, imitasi, modeling dari perilaku orang tuanya. Kemudian teori dari Baumrind ini berkaitan dengan jenis pola asuh ya, teman-teman
tahu ya, pola asuh itu kan yang kita kenal ada pola asuh otoriter ya. Ada apa lagi? Pola asuh otoriter, pola asuh permisif ya, dan demokratis. Nah, ini menurut teori Baumrind ini mempengaruhi juga bagaimana karakter itu terbentuk dalam keluarga. Kemudian tahapan moral ya dari Kohlberg ini kalau anak kecil itu mereka cara penanaman disiplinnya itu dengan hukuman ya, dengan reward punishment itu. Mereka mungkin baru sebatas itu ya, memahami suatu aturan ya, tapi nanti kemudian akan beralih itu pada mereka udah mulai memahami nilai-nilai di lingkungan ya, tata aturan, kemudian bagaimana nilai-nilai sopan santun. Nah, sampai kemudian ketika mereka sampai di tahap dewasa, mereka akan lebih paham aturan-aturan nilai-nilai yang universal ya, seperti konsep keadilan ya, mana yang membawa kebaikan dan keburukan bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, gitu. Oke, teman-teman, untuk memahami lebih lanjut dari materi hari ini, nanti kita akan melanjutkan dalam diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi nanti teman-teman akan kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Kemudian nanti akan saya berikan contoh kasus di sini. Silakan nanti teman-teman bisa mendiskusikan di dalam kelompoknya. Kemudian kalian menjawab ya beberapa pertanyaan, antara lain apa masalah utama pada kasus, kemudian karakter yang belum berkembang, lalu faktor keluarga yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Jelaskan berdasarkan teori psikologi ya, tadi ada 3 ya, yang mana yang lebih cocok. Kemudian rancangan ya, solusinya apa nih gitu. Kalian mau solusi untuk kasus tersebut ya, sesuai dengan konsep pendidikan karakter apa. Nah, nanti kita akan diskusi dalam kelompok ya, tapi sebelum itu mungkin saya mau memberi kesempatan dulu nih bagi teman-teman yang mau bertanya soal materi hari ini. Siapa? Oke, Fajar dulu, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, tadi kan kita membahas mengenai keluarga Ibu, di mana kan biasanya keluarga itu telah memberikan contoh yang baik ke anaknya, namun pada kenyataannya itu masih banyak sekali anak yang mengikuti pola lingkungannya yang negatif. Nah, kira-kira strategi keluarga apa atau karakter-karakter seperti apa yang perlu dipertahankan bagi kehidupan di lingkungan anak tersebut? Oke, pertanyaan bagus ya dari Fajar. Itu mungkin sangat relate ya dengan yang kita alami sehari-hari. Jadi betul ya, memang walaupun di keluarga itu kita sudah mencoba ya, orang tua sudah mencoba untuk menanamkan sedemikian rupa karakter, namun ketika di luar ya, ketemu sama orang lain, ketemu sama teman-temannya, itu bisa berbeda lagi gitu ya. Akhirnya muncul hal-hal yang mungkin negatif. Nah, di sini kontrol keluarga adalah yang paling penting ya. Jadi bagaimanapun juga orang tua nggak bisa dong ya ngurung anak gitu ya di dalam rumah, di rumah aja gitu nggak bergaul, tentu nggak bisa. Maka di sini nanti pemantauan monitoring dari orang tua ya. Ini dibangun dari komunikasi tentunya ya, dari kecil orang tua itu kalau misalnya komunikasinya udah baik, membangun komunikasi, maka saya yakin anak-anak itu pasti akan selalu cerita apapun yang dialami di luar ya, di luar rumah kepada orang tuanya. Jadi menjadi teman gitu ya bagi anaknya. Maka dengan begitu orang tua bisa memantau ini sama siapa anaknya berteman ya, hal-hal apa aja yang dia dapat dari luar rumah, dan di situ nanti orang tua bisa memberikan penguatan ya, mana hal yang baik, oh ini yang nggak usah diikutin ya, yang benar tuh seperti ini. Nah gitu, jadi seperti itu ya Mas Fajar. Apakah bisa menjawab? Ya, sebelum kita bergabung di kelompok, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait tugasnya? Saya Ibu. Iya, gimana Asya? Itu nanti kita nulis di kertas dulu atau langsung dibuat PPT, dan itu nanti kita presentasikan atau bagaimana ya? Oke ya, jadi nanti kalian diskusi terus ditulis aja dulu di kertas. Nanti setelah itu ada sesi presentasi ya, masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusinya. Kemudian nanti untuk PPT-nya itu tugas nanti di rumah gitu ya. Ya, silakan teman-teman bisa membentuk jadi 5 kelompok ya dengan teman-teman sebelahnya aja. Yuk silakan.
Bandura ya. Kenapa itu? Kenapa nggak yang Baumrin aja? Oke, baik. Mungkin Ibu dari kasus yang sudah kita baca, kelompok kami itu memilih menggunakan social learning theory dari Albert Bandura karena inti permasalahan pada kasus ini itu berada pada anak belajar. Nah, melalui proses observasi dan peniruan terhadap perilaku orang tua, meskipun orang tua memberikan nasihat agar anak bersikap jujur, namun perilaku yang ditunjukkan itu malah bertentangan dengan nilai tersebut. Terus dengan begitu kami memilih konsep modeling dan observational learning karena dirasa mungkin lebih tepat, seperti itu Ibu. Oke ya, bagus sekali ya alasannya, karena ini Talfa kan masih usia 10 tahun ya, jadi memang lebih cocok, dia memang masih meniru ya perilaku orang tua. Oke, masih silahkan dilanjutkan. Oke, baik teman-teman, tadi sudah melakukan diskusi ya dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan siapa yang mau mewakili? Baik Ibu, dari kelompok kami menganalisis kasus pola asuh permisif berdasarkan teori Baumrit. Orang tua kurang memberikan batasan kepada anak sehingga anak berkembang dengan kontrol diri yang rendah. Nilai karakter yang belum berkembang adalah disiplin dan tanggung jawab. Maka dari itu kelompok kami memberikan strategi yang kami usulkan, yaitu membangun aturan keluarga yang konsisten serta disertai dengan keteladanan dari orang tua, Bu. Oke, bagus sekali ya, keteladanan ya, jadi kuncinya dari kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi menggunakan teori Baumrit ya, tentang keteladanan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada lagi kelompok yang pakai Baumrit juga? Oke, kelompok 2 silakan. Saya mungkin tanya dulu gini ya. Jadi tadi kan dari sini sudah memberikan keteladanan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ya, mungkin sesuai dengan kasus yang di kelompok 2, gimana kalau kasusnya adalah orang tuanya itu bekerja, jadi waktu untuk bersama anak itu kurang. Apakah masih efektif dengan keteladanan? Oke, silakan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Jadi menurut kelompok kami, strategi tersebut tetap dapat diterapkan, tetapi sesuai dengan kondisi keluarganya. Nah, menurut teori Baumrit, yang paling utama itu bukan tentang seberapa lama waktu yang diberikan kepada orang tuanya, tetapi menggunakan pola asuh otoritatif. Jadi tentang meluangkan waktu bersama, kemudian tentang konsistensinya, dan juga tentang keberadaan ada orang tua dan juga peraturan-peraturan yang diberikan orang tua kepada anaknya gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi kuncinya adalah, ya tepuk tangan dulu ya. Kuncinya adalah kualitas ya, gitu, quality time ya, bukan masalah waktu. Kalau misalnya bekerja pun orang tua tetap bisa memberikan keteladanan ketika mereka bersama anaknya di rumah. Gitu. Ya baik, jawaban semuanya tadi yang sudah dipresentasikan sudah bagus-bagus, sudah tepat ya. Jadi kuncinya kalau teori dari Baumrit itu memang bukan pada waktu yang disediakan oleh orang tua, tapi tentang bagaimana fungsi sebagai orang tua itu berjalan ya. Jadi walaupun bekerja ya, orang tua tetap bisa mengatur waktu, bagaimana mendisiplinkan anak, memberikan aturan di rumah kepada anak-anaknya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya kita sudah selesai ya untuk sesi diskusinya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya seperti tadi ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak atas diskusinya yang sangat luar biasa ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa keluarga itu merupakan kunci ya dari perilaku individu ya, baik itu ketika anak-anak, remaja sampai pada dewasa ya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan atau benang merah di situ, yaitu bahwa tadi lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama, sehingga penanaman karakter ya ketika anak-anak, ketika mereka masih kecil itu sangat penting, nanti akan terbawa ketika dewasa. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa nilai-nilai yang penting ya ditanamkan pada anak. Ada nilai kejujuran, tanggung jawab, empati ya, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalian bisa jawab masing-masing gitu ya. Menurut kalian ya, karakter apa yang paling penting ketika nanti kalian menjadi orang tua? Karakter utama atau karakter yang paling penting apa yang mau kalian tanamkan kepada anak kalian? Oke, sudah ya, dapat jawabannya ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Raka.
jika suatu saat saya nanti menjadi orang tua adalah nilai yang saya tanamkan adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah suatu hubungan baik dengan orang lain dan tanggung jawab. Dan ketika anak tumbuh menjadi orang dewasa, dia memiliki nilai kejujuran tersebut dan akan dipercayai oleh masyarakat. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Mas Raka ya. Kalau Mas Raka, menurut Mas Raka itu yang paling penting adalah kejujuran gitu ya. Itu juga relate ya sama materi yang kita bahas hari ini ya, terkait dengan pendidikan anti korupsi gitu ya, budaya anti korupsi. Karena kejujuran itu menjadi kunci ya ketika orang itu mau melakukan berbagai tindakan gitu, ketika dia diberikan sebuah tugas atau amanah ketika di masyarakat nanti. Oke, begitu teman-teman materi kita untuk hari ini ya. Saya ingin sebelum kita tutup, silakan ada yang mau memberikan mungkin pendapat atau opini tentang materi kita hari ini yang kita sudah bahas. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, yang belakang Mbak Inat silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tentunya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini sangat luar biasa, yaitu mengenai pencegahan anti korupsi. Jadi di sini kita belajar pencegahan korupsi itu tidak hanya dimulai saat seseorang menjabat aja, tapi sudah difaktori mulai dari pola asuh keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Tentunya kita mulai memperbaiki dari pelajaran ini cara pemilihan pejabat dan juga pola asuh kita untuk anak-anak kita ke depannya. Ya, terima kasih sekali pendapatnya ya Mbak Inat, bagus sekali ya. Jadi memang yang sudah kita pelajari hari ini itu terkait dengan bagaimana menanamkan budaya anti korupsi itu ternyata dari rumah, bukan ketika saat udah menjabat aja gitu ya. Jadi penanamannya dari kecil. Maka dari itu, karena sekarang ini kita melihat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di masyarakat, itu orang tua seharusnya sudah memahami pentingnya budaya anti korupsi di dalam keluarganya gitu ya. Jadi melalui keteladanan, rasa tanggung jawab ya, berempati, dan banyak nilai-nilai yang positif yang bisa ditanamkan oleh orang tua. Ya, baik teman-teman, itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk selanjutnya tadi hasil dari diskusinya ya, tadi kan baru ditulis di kertas ya, silakan nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint yang lebih baik lagi, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom ya. Saya tunggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya ya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan ketahanan keluarga ya. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana menanamkan pendidikan karakter, minggu depan kita akan bahas bagaimana memperkuat keluarga agar terbentengi dari faktor-faktor negatif yang ada di lingkungan luar keluarga. Oke, begitu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini ya, kolaborasi yang sangat baik dari teman-teman dalam diskusi tadi ya. Kita berjumpa lagi ya minggu depan insya Allah dalam waktu yang sama dan di ruang yang sama. Selamat beraktivitas ya, dan juga tetap menjaga kesehatan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.